Halo abang-abang semuanya. Ya di sini aku coba analisa BTC USD ya, bisa dibilang buat besok. Buat hari ini dan besok juga 8 Januari dan 9 Januari 2025 ya. Di sini aku coba analisa BTC USD ya. Tapi sebelum ke analisa BTC USD, gua ada share mapping juga ya di Telegram kalau abang-abang lihat ya. Itu tentang BTC USD waktu itu, dan kebetulan di sini dia sudah berada di area fair value gap ini daily. Nah, di sini dia sudah berada di sini nih. Nah, aku tinggal tunggu dia swap terus konfirmasi gitu. Ya, dan itu sebenarnya udah aku konfirmasi di mana? Di Telegram gitu ya. Dia nunggu kebentuk MSS, nanti fullback cari entry gitu ya, fullback entry. Nah, cuman aku nggak kejemput di sini coy. Gua pengen entry tuh di sini nih. Nah, ketika dia sudah jadi market structure sheet ya, gua tunggu tuh di area sini nih buat gua entry ya, area resisten atau area order blocknya gitu ya. Gua tunggu, ternyata nggak diambil, dia langsung terjun parah ya. Dan ya sampai 500 pip guys. Jadi ya itulah, gua nggak dapet gitu. Padahal gua udah persiapan dari sini loh. Gua ada persiapan ketika gua ngebuy, gua dapat ya. Di sini juga di sini gua ada mapping buy gitu sampai target weekly high ya. Jadi weekly high-nya itu di swap dulu. Ini ya, jadi target gua tuh di sini nih. Target gua untuk buy waktu itu sampai weekly high. Nah, ketika sudah sampai situ, gua tinggal nunggu cari konfirmasi entry di lower time frame gitu untuk gua swing sell. Dan ternyata gua ketinggalan momen gitu ya. Jadi ya wes lah, berarti bukan rezeki gitu. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang BTC USD, kemana arahnya buat ke depan ya. Oke, kita lihat dari weekly juga. Dari weekly saat ini ya, kita hapus dulu ya karena itu banyak historical ini buy dan sell gua gitu di situ. Ya oke, secara weekly sebenarnya kalau abang-abang lihat ya, dia mantul di area order block ya. Mantul di sini weekly OB ya, bisa dibilang. Dia respect sama area tersebut ya, dan di sini dia cuman swap doang. Nggak tahu nanti dia close candlenya di mana. Ya, ini akan menjadi sebuah penentu. Kalau misalnya dia close candlenya di bawah ya, dan jadi saya ada potensi buat dia ngejar ini dulu gitu, ngambil area liquidity. Oke, secara weekly seperti itu, dan dia udah swap ini juga area ini ya. Weekly high udah swap ya, dia mantul di area fair value gap, dan aku nggak sempat ambil sell area ya. Dan nanti ada pelantikan dari presiden US ya, jadi nggak tahu tuh apakah BTC bakal dump atau pump gitu ya. Kita menunggu ya keputusan, menunggu dari marketnya ya, sambil ngelihat dari segi teknikalnya juga gitu ya. Oke, dan kita sambil ngelihat dari teknikalnya. Oke, nah di sini secara weekly dia sudah swap ya, udah swap 2 dan sudah ngambil area liquidity, dan di sini ada liquidity weekly juga ya, bisa dibilang. Dan nanti untuk opsi buy itu di sini ya. Kalau aku ya, opsi buy untuk di hold yang cukup lumayan panjang itu di sini. Kenapa Bang di sini? Karena di sini masih banyak area liquidity yang harus diambil gitu ya sebagai bahan bakar. Nanti di sini sebagai area OCL. OCL itu adalah open close candle lah, bisa dibilangnya, kita tandain. Oke. Nanti untuk swing intraday buy di sini TP-nya paling 500 sampai 1000 pip lah, bisa dibilang. Oke, untuk sell gimana Bang? Untuk sell di sini lah, ini area resistance weekly ya. Nanti coba inilah pantau di sini untuk konfirmasi ya, karena di sini udah ngambil semua liquidity ya, dia potensi buat lanjut ke bawah gitu. Tinggal kita menunggu closing candle dari weekly ini di mana. Kalau misalnya di bawah dan jadi shadow ya, potensi buat dia turun dulu ke sini gitu, ngambil area liquidity bawah. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat secara daily ya, dari daily. Oke, dari daily cok terakhir di sini ya, ini cok terakhir. Cok terakhir di sini dia perubahan market structure shift ya. Terus di sini dia mantul di area fair value gap ya, di sini. Mantul di area fair value gap. Di sini pasti ada yang namanya konfirmasi ya. Cuman konfirmasinya langsung terjun lumayan gitu, bisa dibilang. Oke, nah di sini dia namanya fight break nih. Fight break ya. Jadi dia break area resisten yang ini ya. Oke, jadi orang tuh banyak nge-sell duluan tuh di sini ya, banyak nge-sell duluan ya, jadi kena banyak sell hunter lah, bisa dibilang. Jadi kena fight break gitu ya, dan ada juga yang nge-buy ya, bisa dibilang ya, jatuh lagi gitu, bisa dibilang.
ya, dan kemungkinan BTC bakal ngejar bawah dulu ya. Nanti kita persiapan buat buy di sini lah. Oke. Secara weekly ya, bisa dibilang OCL weekly. Oke, ini juga dia udah ngambil high ke atas, lanjut penurunan ya. Ini kalau misalnya daily-nya closing di bawah ya. Kalau misalnya dia closing break body ya, kemungkinan akan lanjut penurunan gitu ya, bisa dibilang. Nanti kalau misalnya mau scalping tuh bisa lah di area sini nih. Order breaker block ya. Ya OB minus lah bisa dibilang, OB yang di break gitu ya, atau breaker block ya, sama aja bisa nih di sini. Nah, ini bisa cari konfirmasi buat buy scalping ya, bisa dibilang ya. Oke. Terus cuman harus ada liquidity ya. Nanti pastinya kalau misalnya mau masuk di POI, dia biasanya tuh nge liquidity yang banyak gitu di sini nanti gitu. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau entry ya, saran aku pribadi nunggu ketika dia udah swap, terjadinya konfirmasi lower time frame ya, kita bisa masuk gitu ya. Jangan ketika dia membentuk liquidity yang banyak ya, bolak-balik doang, abang-abang masuk ya, itu bahayanya di swap gitu. Belum ada konfirmasi ya, bahayanya di swap. Jadi nunggu ketika dia ngebuat liquidity dulu ya. Jadi dia swap bawah, tiba-tiba dia balik ya, konfirmasi lower time frame, pullback entry. Nah, kayak gitu konfirmasinya. Jadi dia swap dulu, MSS, pullback entry gitu. Itu konfirmasi ya. Oke, itu aja. Ini jadi untuk daily untuk BTC USD ya, kemungkinan di sini nanti bisa cari setup buy ya, setup buy sampai sini targetnya. Nanti kalau misalnya mau persiapan buat entry, sell di sini ya, sambil cari konfirmasi. Nah, baru dia lanjut penurunan. Target kita buy intraday di sini ya, buy jauh gitu ya, sambil cek konfirmasi. Ini opsi yang pertama. Opsi kedua, dia lanjut terjun sampai sini ya, karena high risk ya, bisa dibilang trennya masih cukup kuat untuk bearish gitu ya. Oke, itu opsi kedua ya. Jadi opsi kedua lanjut terjun. Opsi ketiga dia mantul di area breaker block. Harusnya mantul dulu buat dia retracement, baru lanjut penurunan gitu. Oke, itu aja abangku ya, semoga bermanfaat ya. Thank you abangku.